ikhlas tapi yang tepuk sama kayak ini mau ndak ikhlas berarti ngono to kayak ini loh aku ikhlas kok iki lho nah terus saya malah bahas nah terus maksudmu ikhlas itu ya nah akhirnya di situ ada perdebatan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 kali ya? Iya. Ini yang ketiga kalinya kita bikin konten dan kali ini spesial karena pakai telur. Telur mata sapi. Telur mata sapi. Kalau biasanya cuma berdua, Hani sama Denis, sekarang ada Bunda Era. Apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Sehat ya. Oke, selamat bergabung ya di konten kita. Apa namanya? Hadi Talks. Ya. Oke, di Hadi Talks. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Kita mau ngomongin apa hari ini? Kemarin itu kita sempat berdebat tentang ikhlas, gitu kan? Nah, itu berawal dari ketika kakakku itu mimpi buruk. Kemudian beliau itu paginya telepon langsung memberi saran untuk memberikan uang kepada anak yatim atau orang yang tidak mampu, terserah uangnya itu berapa. Nah, dari situ sampai yang ngomong, lah apa yang kamu berikan itu berarti kamu tidak ikhlas dong karena niatmu itu menolak bala gitu. Nah, itu tindakan yang baik loh sebenarnya. Itu sebenarnya tindakan yang baik. Tapi yang tindakan yang baiknya yang mana? Memberi. Nah, niatku memberi dan orang itu terbantu. Masalah ikhlas atau tidaknya kan aku sudah ikhlas, aku ikhlas memberi. Cuma memang ada niatnya untuk menghilangkan bala kayak gitu. Berarti itu bukan ikhlas menurutmu. Gitu. Kalau menurut saya ya ikhlas. Ikhlas itu ketika kita memberi tanpa pamrih. Ketika kita memberikan sesuatu tanpa embel-embel apapun. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kayak pengemis lah, pengemis. Kita memberikan, tapi dengan tujuan orang lain untuk melihat kita, berarti kita nggak ikhlas. Aku pengen didelok tonggoku, tak ngasih uang nih 5.000 nih, tak kasih nih, aku orang baik nih. Nah, otomatis itu artinya pada hakikatnya berarti kan kita nggak ikhlas. Ketika kita, ini balik lagi, saya itu tipikal orang yang kita boleh mempercayai sebuah adat atau sebuah kepercayaan, sebuah kepercayaan, sebuah tradisi. Seperti misalnya ketika orang tua saya, ketika ini saya bercerita nih tentang kehidupan nih. Orang tua suami saya juga ketika saya punya anak, saya berharap ada yang namanya tradisi telonan, terus 7 bulanan dan sebagainya. Sebenarnya saya dengan suami kurang mempercayai hal itu karena hal itu berkaitan dengan adat. Tapi kembali lagi kalau kita nggak melakukan hal itu nanti ada banyak yang disalahkan kalau terjadi apa-apa. Akhirnya kembali lagi kita melakukan itu untuk memberikan. Jadi anggap baik kita sodako. Gitu. Anggap baik kita sodako, tapi dalam hatiku benar-benar tidak tak niatkan untuk 3 bulanan dan sebagainya, tidak. Mungkin Bu Hani bisa melakukan hal itu, jadi jangan ada ketakutan antara bala dan sebagainya. Mungkin ini diingatkan kita harus sering beramal, seperti itu harusnya konteksnya. Kalau kasusnya Bu Hani, menurut jenengan ikhlas nggak ini ngasihnya? Tidak, karena dia pamrih, takut ada hal buruk. Iya kan, takut ada hal buruk. Aku mulai nggak amal sanu iya kan? Berarti ada embel-embel Ada embel-embel. Nah, berarti kan sebenarnya ketika kita menyampaikan kata ikhlas itu harusnya ya Mas, aku tak beramal, tapi kalau masalah hal itu kita serahkan sama yang kuasa. Yang penting saya mungkin harusnya beramal lebih sering karena saya mampu dan saya ingin beramal. Tujuan saya karena ya memang ini saya memiliki agama ini dan agama saya menyarankan berapa persen dari apa yang saya miliki adalah dikasihkan ke orang lain. Seperti itu sebenarnya konteksnya. Tapi ketika saya memang kurang setuju, nanti kalau kamu nggak gini, nanti kalau kamu nggak gini, nanti gini, semua yang mengatur saya rasa yang di atas ya, kalau seperti itu. Jadi kalau saya rasa sih itu, kalau saya sependapat dengan Bu Deni ya.
Jadi kalau ikhlas itu ketika kita memberi tanpa harus takut Ada dengan embel-embel apapun. nanti takut ini untuk menolak bala dan sebagainya. Kalau memang seperti itu berarti ikhlasnya kadarnya masih 50% kayaknya. Iya. 100%. Kayaknya malah melima malah. Mungkin masih ada ketakutan aku kok enggak Gak beramal, kasih. gue sama masku yang dimimpikan beneran, Bener. berarti kan gak ikhlas gitu. Mending jangan dilakukan ke Amas, kita berdoa ke depan beramal untuk, nah itu beda lagi gitu. Seperti Iya. itu sih kalau itu saya. Kalau menurutnya Bu Hani sendiri, apakah masih kekeh dengan pendiriannya? Aku beneran ikhlas nih ngasih, aku nggak anu. Tapi itu lebih baik loh ya, Nah. gitu loh. Iya, dia Ah, baiknya. Itu adalah satu tujuan yang baik, hanya saja mungkin ada tujuan yang lain kayak gitu toh. Yang dimaksud betul, tidak betul. ikhlas kan karena aku memikirkan untuk menghindari bala, kayak gitu. Seperti itu. Nah, tapi tujuanku untuk memberi ke orang itu kan baik. Dia akan merasa terbantu dengan pemberianku. Kalau misalnya itu anak-anak biar untuk beli jajan atau apa kan kayak gitu. Jadi penekanannya lebih ke tindakan baik jadinya, bukan ke ikhlas atau tidak ikhlas. Seperti itu. Jadi contoh ikhlas itu piye? Jadinya, contoh nyatanya. Contoh nyatanya, Pernah nggak ikhlas? Iya, kalau- benar-benar ikhlas kita sendiri. kayaknya kok enggak tuh itu. Ada pengakuan dosa ya? Kebenaran ikhlas itu sebenarnya kayak pengakuan dosa. Ini kayak misalnya Kalau yang diajarkan, Insya Allah. kalau yang diajarkan di apa dulu pernah ngaji itu, ketika kita memberi jangan sampai tangan kiri kan melihat. Kan sesimpel itu ya. Tapi ketika direalisasikan, Kasihkan ke kehidupan yang nyata. ternyata kok tidak sesimpel Semudah itu. itu ya. Hati itu masih ada kayak gini loh. Ketika kita memberikan orang lain, aku mau ngasih ini ke sini. Kasihan orangnya kayaknya butuh. Ya semoga ke depan aku juga mendapat perlakuan yang baik yang sama. Itu kan akhirnya nggak Tapi ikhlas. memang kalau kayak gitu memang dia itu memang ada sih. Iya, Tapi kan? aku lupa sih ayatnya tuh yang apa. Jadi ketika kita berbuat baik dengan orang lain itu nanti akan kembali kepada diri kita. Nah, Jadi itu kita doakan. akan menjadi apa ya? Pamri akhirnya kan? Pamri nggak? Iya, Pamri loh. Maksudnya itu gini, maksudnya mas secara otomatis akan menjadi stimulus gitu loh. Oh kalau aku misalnya memberi, meskipun jadi mindset akan jadi mindset. Oh kalau aku memberi pasti nanti akan yang balas, meskipun yang balas itu Bukan itu, Bukan yang itu. kita kasih. Bisa jadi dari tempat yang lain. dari hal yang lain kan kayak gitu toh. benar. Oh. Bisa Bisa tahu jadi- ikhlas ya? Silahkan mengaku dosa. Bu Dewi. Silakan mengaku dosa. Ukuran kalau saya sendiri ya, kita ngomong ikhlas itu iya agak absurd ya, bukan absurd gitu. Kalau secara harfiah dia harus dijelaskan sama Bu Era ya. Ikhlas itu kalau Memberi sederhananya ketika kita melakukan apapun nggak ada pamrihnya. Ya wis, kamu ngapain sih ngasih orang itu? Berarti kalau ikhlas yang benar-benar, kamu ngapain ngasih orang itu? Serai. Ya, ngasih. Wis terus orang Ngasih. yang nggak ada yang lainnya gitu. Ya aku melihat dia sebagai, ini kalau definisi saya ya. Jadi ketika mungkin justru ikhlas itu akan terjadi pada saat-saat yang mungkin loh ini, pada saat-saat yang kita tidak merencanakannya sama sekali. Jadi ketika kita di jalan, Benar. misal kita di jalan, ada orang jatuh, ada anak kecil, tiba-tiba misal di tempat rame terpisah sama ibunya atau sama keluarganya terus nangis. Secara manusiawi itu kan ada dorongan untuk keinginan menolong gitu kan. Nah, tanpa imbalan kan apapun. lihat dia ini loh, ini ibunya hilang loh, bocah ini nangis sih mulai sampai nggak bisa mulai Nah. piye kan kita cuma mikirin kayak gitu loh. Cuman kita kan mesti bayangannya jajal ada posisinya yang kono. Nah, misal seperti itu. Pasti kita berharap ada Kemungkinan yang besar nolong itu kan, justru kayak gitu. keikhlasan kita itu Tanpa kita sadari. seperti itu. Benar. Ketika kita di jalan ketemu orang tua, terus ini orang tua kok jalan sendirian. Yuk kita barengin, ibaratnya kayak gitu. Badan aku di kalau sarangin apa pripun, saya bonceng mau kemana gitu kan. Itu menurut kita ikhlas, bahkan kita nggak sadar itu sesuatu yang ikhlas. Mungkin kita juga nggak sadar kalau Ikhlas. wah, aku ini misalnya loh nyawa iki. Iya, Bisa iya. jadi ya seperti itu. Tapi kalau kayak gitu ya Bu, apa? Kalau aku nangkepnya ini malahan. Aku, lek sama kayak gitu, contohnya tadi anak kecil yang kita tidak kenal ya. Nah,
Berarti ikhlas tuh kita tuh akan merasa ikhlas, benar-benar ikhlas ketika menolong orang yang kita tidak kenal. Kayak kok ngono ta malahan. Kayak Jadi soalnya ya sama-sama bilang gitu kan aku mulai flashback ke belakang, aku pernah nolong orang ini, nolong orang ini. Nah ketika aku sudah selesai dengan orang itu kita tolong, baru ya wis bahkan aku kan Selesai. tidak menceritakan mau nggak ingat, tapi lah aku nolong sampean jungkel mau tak tolongi ya, ini saya kelingan sih. Boleh kita kenal. Nah, kayaknya enggak, dia tak tulungi. Nah, Kita kan itu. undang-undang. bahasa Jawanya udah undang dulu. Nah berarti kan kita ikhlas itu akan muncul ketika tidak kenal, menolong orang yang tidak kenal. bisa jadi loh ya, bisa jadi. Kayak gitu tuh. Tidak Kita semua juga sih. nggak tahu juga Oh, kan semua. nanti kan setiap orang juga pasti mindsetnya beda-beda. Ngen kan beda podo. Heeh. Ketika kita melakukan apa, terus dengan ngen yang bagaimana kan kita juga tidak tahu. Jadi kalau balik lagi lah ikhlas itu ya sangat personal sih ya. Iya. Orang bisa melihatnya seperti apa saja dan bagaimana. Terus kalau definisi ya bisa lah berbahasa Indonesia ya. Siapa? Definisi kamus besar bahasa Indonesia ada dari agama juga ada dari Salah Al-Quran kontekstual. namanya seperti apa ikhlas. Tapi kalau sudah ke aplikasi dari apa yang kita lakukan sehari-hari itu kan memang nggak Ternyata bisa. permasalahannya ada kompleks gitu. Halnya itu memang terlalu elemennya terlalu banyak untuk ini ikhlas ini enggak, ini ikhlas ini enggak. Terlalu Itu banyak. terlalu rumit untuk di apa ya dielaborasikan gitu loh. Memang Karena ikhlas itu hubungannya hati kita dengan yang di Tuhan. atas, gitu Mm-mm. kan? Maksudnya ketika kita Iya, iya. menolong seseorang, kita pamrih hubungan kita dengan yang di atas, pasti kita tahu konsekuensinya. kalau pamrihnya sama Tuhan gimana? Enggak, maksudnya gini, ketika saya nolong Bu Deni nih, ben nilainya Salman baik, ibaratnya kayak gitu kan. Mm-mm. Berarti pertanggungjawaban saya ke yang di atas juga. Ketika saya menolong, ketika ikhlas menurut saya ketika kita menolong seseorang tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan apapun. Ketika kayak Ibu Deni tadi benar kata Bu Hani, ketika kita nolong orang Ya, yang nggak kenal, Udah Kita lupa. akan lebih mudah ikhlasnya gitu kita ya. Bun, lebih ya? mudah ikhlasnya. Cuman terkadang sering juga masih kita ngungkit, oh aku biar tahu loh nolong wong neng kono kan bensin tak tuntun. Nah kita nggak sadar kita melakukan kesalahan. Kok saya ini nggak banyak sih kalau aku ya? Nah, itu kita Berarti pasku udah ikhlas. pasti dari kelas. Nah seperti itu, benar. Itu bisa jadi Iya benar. Makanya ketika kita belajar, sebenarnya kita berusaha kan setiap hari, setiap detik apa yang kita lakukan adalah segala usaha menuju kebaikan ya yang pasti ya. Kebaikan yang kita lakukan ini sebenarnya tujuannya kembali lagi untuk kita, untuk keluarga kita, agar feedbacknya ke kita juga tetap baik. Jadi menurut saya ketika kita melakukan itu ikhlas atau tidak ikhlas, kalau misalnya itu hal yang baik, kayak Bu Hani, ini tadi kita kembali lagi ke topik yang tadi, ketika apa Nolak tadi? bala tadi. Nolak bala. Ketika dia harus memberi orang tersebut mendapatkan rezeki, hal baik. Tapi kan baik ya. Ya, hal Ya. baiknya hal baiknya mungkin pembelajaran ke depan. Mungkin ini pengingat untuk kita. Oh, berarti beramal itu tidak boleh ada yang berlebihan. Kita harus lebih lagi. Mungkin gitu namanya hidup kan pembelajaran ya. Namanya hidup itu pembelajaran. Terus ketika kita ikhlas ke orang lain lebih akan mudah ikhlas daripada kita misalnya ke apa yang Orang yang kita kenal. Nah, seperti itu juga manusiawi sih kalau saya rasa kadang tanpa sadar karena mewujudkan suatu ikhlas itu sangat sulit. Kalau pakai ke Tuhan nih, misalnya tak tulungi, dan aku oleh pahala. Iya, itu juga Itu termasuk. juga- itu juga Ketika termasuk kita pamrih. berdoa ya, ketika kita berdoa ya Allah turun berikan hamba kemudahan supaya itu kan sebenarnya Berarti ya nggak ikhlas. kita kan doa nggak ikhlas ya, padahal kita berdoa harusnya memohon ampun ya setiap hari. Doanya nggak ikhlas loh. Ya, gimana coba? Doa enggak ikhlas. Gimana menurutnya Bu Hani? Gimana sebagai ustadzah? Ustadzah Hani untuk ketika kita berdoa nih ya, ini balik ada pembahasan baru ini Kayaknya yang lebih suhu dia deh. Suhu panas sama suhu dingin. Panas. Ini suhu dingin ya. Iya. Gimana Bu Deni? Ketika kita berdoa meminta sesuatu,
ada pakar agama nggak nanti yang lihat. Ketika kita berdoa itu, menurutnya Bu Hani itu ikhlas nggak sih? Kita mengharap apa sih? Atau ketika kita baliklah kita ibadah sholat 5 waktu, kita menjalankan sebuah kewajiban, kita ikhlas nggak sih? Atau beban nggak sih? Atau itu kewajiban? Nah, atau Kita menjalankannya karena kewajiban loh. Nah, karena kewajiban atau karena memang itu Sadar dengan sepenuhnya. Sadar dengan sepenuhnya. Bahwa itu yang harus kita lakukan. Berarti kesadaran kita, waduh nggak sama. Karena disuruh sama bunda. Oke, betul ya. Kalau kita nggak disuruh, Kalau kita nggak disuruh, coba misalnya nggak ada perintah sholat, nggak ada kewajiban untuk sholat, gimana nggak sih? Bagaimana kita akan tahu kalau itu harus dilakukan? Tapi kan Kalau tidak ada perintah. ada batas-batas ya, ada pagar-pagarnya bahwa harus ini, harus ini, harus ini. Bahwa sesuatu yang harus dilakukan, ketika dilakukan itu menjadi hal baik. Baik karena benar itu toh. Baik kamu benar. Beda Baik atau lagi. benar? berat ini. Baik kamu Berat benar ini, itu. baik atau benar. Baik itu sesuatu yang berefek. Ya, Sesuatu yang berefek, Gimana bahasa Indonesia? gimana ya? Baik. sesuatu yang berefek. Iya kan, berefek kan, buruk, baik dan buruk. Efeknya kan kalau buruk sesuatu yang menimbulkan. Kalau baik juga sesuatu yang menimbulkan. Sedangkan benar adalah sesuatu yang dilakukan. Kebenaran, salah, sesuatu yang dilakukan. Kita salah melakukan, kita nggak tahu itu baik atau buruk. Kalau melaksanakan sholat benar apa baik pun? Melaksanakan sholat benar, sesuai dengan Agama. Nah, kalau baik kita nggak bisa menilai. Yang menilai siapa? Yang menilai siapa? Ya kebaikan itu yang menilai yo manusia masing-masing toh. Ukurannya Nah, mana? Ukurannya kan nggak ada. Di dalam buku-buku loh hanya dijelaskan berbuat baiklah. Tapi di situ tidak dijelaskan ukurannya itu seberapa. Ketika orang melakukan kebaikan segini berarti dia kadarnya kebaikan 10 misalnya gitu. Kan nggak Dan ada. ketika kita sholat, berarti kita benar sesuai dengan Berarti nggak baik? Atau belum baik? belum tentu kan Belum baik ya? Kan Belum masih baik. benar saja. benar kita melakukan sholat kebenaran. Benar adalah segala sesuatu yang dilakukan sesuai kenyataan nggak sih? Kebenaran. Loh, makanya benar sampai baik apa? Tipis. Oh, tipis. Dan setiap orang kan punya ukuran masing-masing. Mereka mau lihat dari sudut pandang yang mana. Dan misalnya dari sudut pandang Islam ya jelas itu baik dan benar gitu. Kayak misalnya dilihat dari yang lain X kan yo akan beda Tergantung lagi konteksnya. gitu. Misalnya salat itu benar tapi nggak api lu ya. Salat benar itu suatu kebenaran, tapi tidak baik. Tidak baik dari suatu yang mencolot-mencolot. Oke, itu tidak benar. Jadi itu nggak baik. Loh, kalau sholat sambil Baik itu kepantasan loh. Nah iya, sholat sambil loncat-loncat Ya. itu jelas nggak benar. Karena sholat nggak ambil loncat-loncat nggak oleh, nggak ini aturan yang ngono. Iya kan? Itu sudah di luar aturan, berarti itu salah. Berarti salah malahan yo. Berarti nggak pas. Ada nggak? Kalau sholat tadi kan benar dan baik ya. Ada nggak kalau sholat itu cuma benar aja tapi nggak baik? Set toh. Ini aku jauh-jauh kono awake dhewe lho mendefinisikan baik karo benar itu urung jadi satu woy. Piye Jal? Baik dan benar itu kan beda. Iya. Lek benar itu adalah Heeh. sing pas. Jadi lek kowe menungso ya kowe dadi menungso. Lek awak Lek benar itu. itu kan benar. Oh. Misalnya ini gelas letaknya dipakai untuk air, nah ini kan pas toh. Benar. Nah berarti benar. Meja. Oh itu bukan kepantasan ini. Lalu ini kepantasan berarti benarnya piye? Lalu ini misal ukuran kepantasan Nah, baik ya. misalnya ini baik toh. Nah di sini baik. Ketika ada ngeser kene, ada sikil kan nggak baik, nggak benar, nggak Karena pantas. bicara gelasnya sama air toh Oh, sayang. gelasnya sampai airnya toh. Tak kira letaknya dia di sini. Bukan, kan gelas ini tempat untuk tempat air. Nah, Kan nono. ya. Kan berarti benar. Kalau piring itu untuk Nasi. Nah, Ya. itu kan benar. Oke. Nah, contoh baiknya di Nggak ngerti aku. Contoh baiknya piye berarti? Nah, ini berarti benar saja kan ya? Dia hanya pada level benar. Berarti kalau baik itu levelnya adalah sesuatu yang di atas benar. Iya enggak? Ketika ini diisi dengan air-air yang Benar.
air yang benar. Enggak, ketika baik nih. Heeh. Ini kan benar nih, gelas adalah untuk air. Itu kan benar ya. Semua gelas untuk air dan benar. Oke. Jika benar yang nggak baik adalah karena Ini- berkaitan dengan sopan santun nih ya. Dibalik berarti. Bukan dong. Enggak, ya. Itu ya salah. Itu salah. Ketika ini diisi dengan air yang nggak harus kita minum yang merusak pada tubuh kita, itu kan berarti nggak baik. Kalau air, ini kan tempat air ya. Kalau Distilasi. ini dikasih air, kalau diisi Ngapain dong? Salah, Nek. Itu salah. Benar Ini diisi air. tapi airnya bisa memabukkan. Nah, Ya. itu berarti benar, tapi nggak baik. Tapi nggak baik. Gitu. Karena tidak harusnya tempatnya di sini. Benar tapi nggak. Ya boleh ditaruh di sini, tapi kan itu nggak baik untuk kita. Karena air itu merusak tubuh kita. Karena kebaikan itu kembali ke kita, sesuatu yang kembali, sesuatu yang timbul akibat. Ya. Dari sebuah Baik, sebuah kebaikan kan gitu. Hal yang baik dan buruk itu tadi yang saya katakan yang pertama tadi apa? Hal yang baik, hal yang muncul, hal yang terjadi, sebuah efek, ya kan? Ketika Baik dan- baik dan buruk itu baik dan efek. buruk. Ketika ini benar, ini gelas dan benar, ini untuk isi air sesuai dengan hakikatnya. Tetapi menjadi tidak baik ketika airnya adalah air yang memabukkan, karena efeknya menimbulkan sesuatu yang buruk. Itu kalau menurut saya. Oke. Jadi benar diisi air benar gelas. Mau Ya, air juga. Nah, air minuman keras kan nggak mungkin kalau dia minum kan pakai gelas ketika kita menjadi film itu yang kita tahu ya. Kalau ada mungkin cara lain minum kita nggak tahu. Cuman sesuatu yang benar gelas tujuannya adalah untuk mengisi air yang memudahkan kita untuk minum. Tapi kenapa bisa menjadi tidak baik padahal itu benar karena yang diisi adalah sesuatu yang Merusak kita. Kembali ke topik ikhlas berarti. Kembali ke topik ikhlas. Benar itu adalah ketika kita baik memberi itu benar, hal yang benar. Tetapi menjadi tidak baik karena niat kita adalah untuk menolak bala. Ya, karena menjadi Oke, tidak oke. baik. Baik adalah akibat. Kita berarti dalam hati kita menjadi tidak ikhlas padahal takkan kita ikhlas. Berarti apa yang dilakukan itu baik. Tidak ada hikmahnya Baik. praktis kan baik untuk orang itu tapi tidak untuk kita. Iya. Alhamdulillah aku dapat rezeki yang Itu kebaikan untuk yang itu menerima kebaikan. ya? Yang Baik. menerima. Tetapi itu benar dan baik untuk yang menerima dan benar untuk untuk Bu Hani sendiri yang melakukan menurut Bu Hani karena itu perspektif pribadi ya. Oh itu benar, aku benar yang ngelakuin Ngasih itu ya. Aku ngasih loh, aku ngasih dan aku ikhlas itu yang kita ucapkan. Tetapi ada rasa takut dalam diri kita Itu yang sehingga nggak baik menjadi ya? tidak baik seperti itu. Berarti Gitu. baik dan benar bisa diaplikasikan ikhlas ya ternyata. Iya ya. Bisa ya. Nyambung ternyata ya. Nyambung ternyata ya. Kemana-mana ngomongnya tapi Gitu ya. baliknya juga Oke. lagi ke situ lagi. Balik ke situ lagi. Yang bisa kita juga sebenarnya Ya. Pause dulu ya. Baru. Oke. Ya. Adzan sudah berhenti. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi ngomongnya? Ya itu tadi ternyata ada relevansi antara ikhlas sama baik dan benar. Ternyata bahwa apa yang dilakukan itu kan benar. Belum Hanya tentu. saja belum tentu belum ikhlas. tentu baik. Untuk siapa? Nah, Heeh. kebaikan karena kebaikan itu untuk pribadi seseorang atau untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri seperti itu. Baik itu yang menilai siapa? Yang menilai ya kita sendiri. Yang menilai orang itu sendiri seperti itu atau yang menilai orang lain oh, hal itu baik, hal yang baik. Terus kita melihatnya menjadi tidak baik karena yaitu efek yang didapat. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Denny dan Boni, Enggak. ya, Berani? Cukup tadi untuk closing? Cukup ya? Ya. cukup silakan disimpulkan dulu. Berani aja. Ya, silakan Ini disimpulkan. kok semuanya mengarah ke sini loh. Karena saya yang paling muda di sini. Saya ngakunya. setengah tua setengah muda. Ini ngakunya ini yang paling muda. Selisih berapa ya kak? Iya, Banyak. Mas Sepuluh hari. kelihatan ya 10 hari aja. Sebuah. 10 hari. Harinya siapa? Oke, tadi temanya ikhlas, terus kemudian kita merambah ke
baik terus benar yang ternyata juga ketiganya itu punya relevansi masing-masing, bahwa sekali lagi seberapa Anda ikhlas untuk melakukan apapun yang Anda lakukan, ya balik lagi ke diri Anda sendiri. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang paling tahu kecuali jenengan sendiri apakah jenengan ikhlas atau tidak gitu ya. Benar dan baik, sesuatu yang benar ternyata belum tentu baik. Tadi kasih contohnya ini, gelas ini ya. Kalau dikasih air, terus airnya tuh bersih, sehat untuk diminum, berarti Benar dan baik. benar dan baik. Benar dan baik. Tapi kalau ini dikasih air, tapi isinya air yang memabukkan, dia cuma benar aja karena sesuai fungsi. Tapi itu nggak baik karena Merusak tubuh. efeknya itu Ya, bisa merusak pada merusak tubuh kita. Oke, sampai di sini dulu di episode yang ketiga ya kali Iya. ini. Terima kasih sekali lagi ya kehadirannya untuk Oke, terima kasih. Kapan-kapan nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol bertiga lagi ya. Iya, Kalau diskusi berdua lagi. sepi ya. Mungkin bisa berlima, berenam, Boleh. jadi seminar. Oke. Mudah-mudahan ya. Oke. Mudah-mudahan ini undang seminar loh ya. Siapa tahu kalau sudah nonton. Anda berambisi sekali. Oke, terima kasih Terima kasih banyak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.